Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qawlam min rabbir rahim. Alhamdulillah tasofa bil kamalat ay bil mu'zizat Al-Quranul Karim wa rasuli rahmatil azim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala nabiyil hasim Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan hamdalah. Bersalat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali di PTV Indonesia dalam acara Cahaya Ilmu. Pak insyaallah memberikan manfaat dan memberikan ilmu yang menjadi pencerah dalam kehidupan kita. Hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW di mana saja berada, yang tentunya hari ini saya doakan Pak insyaallah ada dalam lindungan dan kebahagiaan yang kekal adanya. Alhamdulillah, dalam acara tema kali ini adalah kencaman dunia yang adanya tidak kekal. Alhamdulillah, kita bersyukur diberikan kehidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kehidupan yang menjadikan ketenangan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari itu adalah tidak luput daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Teman-teman PTV di mana saja berada, pemirsa Indonesia yang saya cintai, hamba-hamba Allah di pelosok penjuru dunia yang Pak insyaallah hari ini adalah hari kebahagiaan. Tentunya ulama salafus soleh, hari Rabu yang kemarin kita bertemu dalam hari Rabu terakhir di bulan Syawal, yang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu turunkan 32 juta penyakit dalam hari tersebut. Maka sedikit saya akan membahas tentang hari Rabu Wekasan atau hari terakhir di bulan Syafar, yaitu Allah turunkan bermacam-macam penyakit seperti penyakit taun dan lain-lainnya. Di hari tersebut kita disyariatkan oleh para ulama untuk melakukan ibadah sholat yang dinamakan sholat lidafil bala, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Pak insyaallah ulama salaful soleh telah mengajarkan kepada kita, mudah-mudahan semua bisa melakukan ibadah yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat lidafil bala. Ada dilakukan setelah sembahyang sholat sunnah maghrib atau ba'diyah maghrib, kita melakukan sholat sunnah lidafil bala karena kita mohon sama Allah ingin dijauhkan dari balai ataupun penyakit yang menimpa diri kita, keluarga kita, dan famili kita, tetangga kita, dan umat baginda Nabi Muhammad SAW di mana saja berada. Pak insyaallah dalam tema kali ini saya akan membuka tema yang dinamakan dunia adalah tidak selamanya kita nikmati. Pemirsa PTV, teman-teman di mana saja berada, tentunya kita sudah paham dan mengetahui bahwa dunia ini adalah sifatnya sementara atau fata morgana. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dari ayat 46 sampai 45
Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malu wal banuna zinatal hayati dunya wal baqiyatus shalihah. Subhanallah. Wallahu a'lam bil muradi. Wa huwa tanzilih bil mu'jizati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tersebut sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam tentang berkaitan dunia ini adalah sementara. Wal malu wal banuna, ternyata harta, wal malu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal banuna, dan juga anak-anak kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya harta dan anak-anak kita adalah dunia dan semuanya akan sementara. Subhanallah. Penceramah legendaris yang kita kenal adalah Ki Haji Zainuddin MZ mengatakan bahwa hiduplah kita sebagai yang dinamakan orang tukang parkir. Subhanallah. Bagaimana tukang parkir? Seperti beliau, kalau memarkirkan mobil, banyak mobil yang datang, beliau tidak bangga dan tidak sombong. Walaupun mobil mereknya berjajar-jajar, bagus-bagus, indah-indah, mewah-mewah, beliau tak sombong. Terus mobil tersebut pergi satu demi satu, maka beliau tak sedih. Kenapa? Karena beliau, tukang parkir tersebut, tidak merasa memiliki, hanya merasa dititipi. Subhanallah, inilah satu pelajaran bagi kita untuk ke depan. Bagaimana beliau menggambarkan kehidupan dunia ini untuk kita lihat, kita tafakuri, dan kita renungi. Bagaimana kita menduduki dunia ini supaya menjadi orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia. Subhanallah. Jamaah PTV di mana saja berada, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiat kali ini adalah wal malu wal banuna, harta dan anak-anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Ini semua akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada seorang sahabatnya adalah kita harus menjaga yang dinamakan wal hayatud dunya. Kita menjaga kehidupan dunia ini dengan apa? Wal amalus salihah atau wal baqiyatus salihah. Amal-amal yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal inilah yang akan menjadi kekal di dunia sampai tembus sampai kepada amaliyah akhirat, amaliyah kebahagiaan dunia, dan juga akan mendapatkan amaliyah kebahagiaan akhirat. Tentunya wal baqiyatus shalihah ini adalah amal-amal yang baik akan membawa kita kepada tempat yang terpuji, tempat yang mulia, yang kemuliaannya tidak akan bisa terukur oleh manusia biasa dan juga tidak akan bisa terukur oleh kehidupan dunia, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Bagaimana kita menempuh kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat yang tidak tertipu oleh kehidupan dunia? Kita harus berpikir anak kita, harta kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita harus menjaga sebaik mungkin sesuai dengan syariat Islam. Jangan kita terlena dengan kenikmatan harta kita dan juga jangan kita terlena dengan jangan terlena oleh anak-anak kita yang pada cantik, pada manis, pada lucu dan segala macam, kita sehingga tidak melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, teman-teman PTV di mana saja berada, pada satu kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jam terbaik bagi kita, bahwa jam itu ada 3. Yang pertama, jam atau waktu yang sudah kita pakai dan dipakai untuk apa jam tersebut dalam kehidupan ini. Yang kedua, jam yang sudah lalu yang kita sudah pakai dan itu pun dipakai untuk apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah jam atau waktu yang akan datang yang mungkin kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita yang akan datang. Subhanallah. Berarti kehidupan ini adalah sesuai dengan jam. Yang kedua adalah kehidupan kita adalah sesuai dengan nafas.
Napas itu ada yang dinamakan napas yang sudah kita pakai. Ada napas yang belum kita pakai dan juga ada napas yang sudah kita pakai. Berarti napas yang sudah kita pakai itu adalah dipakai apa? Untuk kita beribadah kepada Allah ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau napas yang kita lagi pakai pada saat ini adalah untuk apa kita napas dan bagaimana napas ini kita pakai. Apakah pakaian napas yang kita pakai ini adalah napas yang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu napas yang akan datang, kita bisa menghirup lagi napas. Subhanallah. Berarti kehidupan kita adalah sejengkal napas yang kita rasakan ini, kita tidak tahu kehidupan yang akan datang. Jadi artinya dalam kehidupan kita ini jangan berukur kita akan hidup di jam yang akan datang, hari yang akan kita lalui hari ini, kita tidak akan harus berpikir bahwasannya kita akan sampai ke hari yang akan datang. Dan napas ini yang terakhir adalah yang kita pakai adalah napas yang beribadah kepada Allah atau napas yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya wal amalu sholihah adalah amal-amal yang soleh, jam atau waktu selalu kita pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita pakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hembusan napas yang keluar, hisapan napas yang masuk, kita selalu pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan al-baqiyatus sholihah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita lakukan setiap dalam hembusan napas kita, Pak, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Teman-teman PTV di mana saja berada, tentunya satu poin yang saya akan sampaikan adalah bagaimana kita melakukan amal soleh supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Pertama adalah kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan lupa kita menjaga diri kita untuk selalu kuat iman kita, menjaga dari permaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillah, walhamdulillah. Kami sampaikan ini adalah dengan insyaallah setulus hati untuk menjadi bermanfaat kita melonjak kepada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa VTV di mana saja berada, tentunya marilah kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, yaitu amal-amal soleh dalam kehidupan kita sebelum nafas kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga suatu cahaya untuk dalam menempuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat atas daripada anugerah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau pedang lukai tubuh, banyak obat yang kita cari. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat kita mencari. Apabila ada kesalahan kata dari saya, itu adalah kebodohan saya. Kalau ada benar kata-kata saya, itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.